Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di manajemen sumber daya manusia. Dari awal kita belajar sama-sama mengenai perencanaan SDM, bagaimana melakukan seleksi, bagaimana melakukan training, bagaimana kompensasi dan benefit. Tapi ingat, kita harus punya manajemen kompetensi. Yuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kembali ke mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Anda sudah mengikuti 11 sesi sebelumnya, dan ini kita masuk ke sesi ke-12 atau sesi terakhir dalam semester ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi kuliah, saya selalu menyampaikan quotes yang semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Quotesnya adalah, if you want to make your dream come true, the first thing you have to do is wake up. Kalau Anda ingin mimpi Anda itu nyata, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangunlah dari tidur Anda. Tidak mungkin mimpi itu nyata kalau Anda tidak pernah bangun dari tidur Anda. Semoga sesi ke-12 ini membuat Anda semakin bangun, semakin semangat bahwa Anda harus mengejar mimpi-mimpi Anda. Anda harus merealisasikan mimpi Anda. Teruslah bermimpi dan teruslah kejar mimpi Anda. Kita masuk ke sesi 12. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai apa itu manajemen kompetensi. Ya. Sedikit flashback manajemen sumber daya manusia. Sejak awal kita bicara apa saja tantangan di manajemen sumber daya manusia. Lalu kita juga belajar sama-sama bagaimana merencanakan tenaga kerja. Setelah kita rencanakan, kita bikin rekrutmen, kita bikin seleksi. Setelah kita seleksi, bagaimana kita memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Kita berikan pelatihan dan pengembangan, lalu kita juga berikan perencanaan karirnya, bagaimana tahapan-tahapan karirnya. Lalu juga kita berikan kompensasi yang terbaik, benefit yang terbaik. Lalu juga kita penuhi hukum-hukum ketenagakerjaan. Nah, itu semua harus dibungkus dalam sebuah manajemen, khususnya kompetensinya. Jadi bagaimana perusahaan melakukan manajemen atas kompetensi karyawan. Kita semua tahu bahwa aset organisasi yang paling penting adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia lah yang membuat organisasi itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi. Anda bayangkan, perusahaan membeli mesin-mesin yang canggih, perusahaan membeli alat-alat yang canggih, alat-alat yang modern. Tapi mesin-mesin yang canggih, alat-alat yang modern itu tidak dioperasikan oleh sumber daya yang berkompetensi. Anda punya mobil Mercy, tapi dikemudikan oleh orang yang tidak punya kompetensi mengendarai mobil Mercedes misalkan. Maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya, Anda punya motor sport, tapi yang mengendarai tidak punya kompetensi mengendarai motor sport, maka tetap hasilnya tidak akan pernah maksimal. Itulah kenapa sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Ya, karena seberapapun bagus mesinnya, seberapapun canggih alat-alatnya, tanpa dioperasikan oleh sumber daya manusia yang kompeten, maka tidak ada gunanya. Nah, agar dapat berjalan baik, maka organisasi harus mempunyai karyawan yang berkompetensi dan berdedikasi tinggi. Untuk dapat menemukan karyawan yang berkompetensi itu
harus dimulai dari proses rekrutmennya, seleksinya, penempatannya, karir plan-nya, semuanya harus diatur, di manage, ya. Jadi untuk mendapatkan karyawan yang berkompetensi itu prosesnya panjang, ya. Oke. Visi dan misi perusahaan mustahil jika bisa tercapai jika SDM alias karyawan yang dimiliki tidak memiliki kompetensi. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Perusahaan punya visi menjadi perusahaan nomor 1 se-Indonesia dengan membeli alat-alat terbaik, dengan membeli mesin-mesin tercanggih. Tapi kalau SDM yang tidak punya kompetensi, maka mustahil visi dan misi perusahaan itu bisa tercapai, ya. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sebuah upaya untuk mendorong maksimalnya kompetensi yang dimiliki karyawannya. Salah satunya dengan melakukan manajemen kompetensi, ya. Jadi perusahaan harus mendorong adanya manajemen kompetensi, karena dengan adanya manajemen kompetensi maka kompetensi setiap karyawan akan maksimal. Kira-kira itu latar belakangnya. Kalau kita bicara kompetensi, tentu kita harus tahu apa sih definisi dari kompetensi itu, gitu ya. Nah, kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja. Jadi, dari definisi kompetensi ini merupakan kombinasi, merupakan kesatuan mengenai keterampilan, pengetahuan, juga sikap kerja, ya. Jadi kompetensi tidak semata-mata hanya mengenai keterampilan dan pengetahuan, tapi juga didukung oleh sikap kerja. Nah, inilah yang kita bicarakan di sesi ini, adalah bagaimana perusahaan melakukan manajemen, melakukan pengaturan atas kompetensi karyawan. Jadi setiap karyawan itu terdata dengan baik, termanage dengan baik, bagaimana keterampilan dan pengetahuan masing-masing dan bagaimana sikap kerja masing-masing. Itu nanti endingnya ke sana. Nah, coba kita lihat pengertian kompetensi menurut beberapa ahli. Satu adalah dari Sedarmayanti. Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Jadi ini adalah karakter dasar yang bisa diprediksi bahwa kinerjanya menjadi baik. Kalau seseorang punya keterampilan dengan baik, pengetahuannya baik, sikap kerjanya baik, maka diprediksi kinerjanya akan baik. Kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh Sedarmayanti. Berikutnya adalah yang disampaikan oleh Mangkunegara. Mangkunegara menyampaikan bahwa kompetensi adalah faktor mendasar yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kemampuan lebih, yang membuatnya berbeda dengan seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa saja. Jadi yang membedakan antara orang dengan orang lain adalah kompetensi. Karena dengan kompetensi itu seseorang bisa beda dibanding yang lainnya. Dan karena dengan kompetensi itu pula seseorang bisa disebut di atas rata-rata. Nah, kalau kita sudah bicara definisi kompetensi, maka berikutnya adalah kita bicara mengenai manajemen kompetensi. Apa itu manajemen kompetensi? Adalah sebuah proses untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan serangkaian keterampilan
untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Jadi kita tarik mundur sedikit. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang didukung oleh sikap. Nah, itu yang dimiliki oleh masing-masing pekerja dalam perusahaan. Nah, itu harus termanage, itu harus dikelola. Makanya perlu ada manajemen kompetensi. Karena dengan manajemen kompetensi itu, disinilah perusahaan mengelola dan mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki karyawannya, mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki karyawannya, dan mendukung sikap kerja yang dimiliki karyawannya. Ya, jadi itulah manajemen kompetensi. Nah, saya ambil pendapat dari Gordon. Apa saja yang terkandung dalam konsep kompetensi? Kalau Gordon menggabungkan antara pengetahuan, knowledge-nya, pemahaman atau understanding-nya, kemampuan, skill-nya, nilai atau value dalam dirinya. Bagaimana dia menilai pemahaman dia dalam bekerja, sikap, attitude, minat atau interesting. Jadi menurut Gordon, kompetensi itu adalah kombinasi dari 6 itu tadi: pengetahuan karyawan, pemahaman karyawan, kemampuan karyawan, pemahaman terhadap nilai karyawan, sikap karyawan, dan minat karyawan. Ya, Gordon mengukur kompetensi karyawan melalui 6 elemen ini. Nah, kompetensi secara garis besar itu terpilah menjadi 3. Pertama adalah kompetensi manajerial atau sering disebut dengan soft kompetensi, di mana kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola karyawan dan membangun interaksi dengan orang lain. Jadi kalau seseorang karyawan sudah di level manajerial, maka sudah seharusnya kalau karyawan tersebut memiliki soft kompetensi, kompetensi manajerial. Jadi karyawan tersebut punya kemampuan untuk mengelola timnya, membangun interaksi dengan orang lain. Itu namanya kemampuan manajerial. Ya. Jadi contoh kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Lalu kemampuan terkait dengan kepemimpinan atau leadership. Lalu komunikasi. Jadi kira-kira itu yang harus dimiliki, kompetensi harus dimiliki pada saat level manajerial. Berikutnya adalah kompetensi teknis atau sering orang menyebut dengan hard kompetensi. Kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan yang berhubungan dengan seluk-beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Jadi hard kompetensi ini atau kompetensi teknis ini adalah kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaannya langsung, teknis pekerjaannya langsung. Jadi bukan terkait dengan bagaimana mengelola karyawan. Contoh kemampuan kelistrikan bagi seorang mekanik. Jadi kalau seorang mekanik itu hal yang harus dimiliki adalah kompetensi teknis. Bagaimana kemampuan dia terkait kelistrikan misalkan, atau bidang-bidang yang terkait dengan mekanik, mesin gitu ya. Jadi kemampuan kompetensi teknis ini adalah kemampuan di bidang fungsional bekerjanya. Lalu kemampuan akuntansi bagi seorang sub accounting, ini namanya hard kompetensi. Ya, kemampuan yang langsung berkaitan dengan pekerjaannya. Kemampuan merawat pasien bagi perawat, itu namanya
hard kompetensi, kompetensi teknis ya. Karena belum sampai di level mengelola karyawan dan membangun interaksi dengan orang lain. Nah, berikutnya adalah pentingnya manajemen kompetensi. Yang pertama adalah efisiensi pelatihan. Jika sistem manajemen kompetensi itu berjalan dengan baik, maka dampaknya adalah penghematan pada biaya pelatihan. Karena apa? Karena data keahlian, data keterampilan, data pengetahuan karyawan itu tercatat dengan baik. Anda bayangkan misalkan administrasi atau manajemen kompetensinya tidak bagus, sehingga perusahaan tidak mampu mengelola database karyawan, keterampilan karyawan. Di tahun 2020 si A seorang mekanik karena dianggap kompetensi teknisnya, hard kompetensinya dirasa kurang mampu, sehingga diberikan pelatihan mengelas misalkan, karena dia seorang mekanik. Tapi karena manajemen kompetensi perusahaan itu buruk, sehingga di tahun berikutnya si A itu diberikan pelatihan yang sama. Nah, kalau itu yang terjadi kan pada akhirnya terjadi pemborosan biaya pelatihan. Itu kira-kira yang dimaksud. Memudahkan identifikasi kinerja. Dalam penempatan karyawan, perusahaan mengidentifikasi keunggulan dan kompetensi tiap karyawan. Sistem manajemen kompetensi memberikan gambaran kompetensi karyawan untuk mengisi posisi tertentu. Jadi kalau manajemen kompetensinya bagus, maka manajemen perusahaan itu juga akan mudah untuk mengidentifikasi kinerja karyawannya. Ya, jadi misalkan suatu hari diperlukan posisi kepala seksi misalkan. Nah, dengan manajemen kompetensi yang bagus, perusahaan dengan mudah mencari orang yang punya kompetensi seperti ini siapa saja, yang punya keterampilan seperti ini siapa saja, yang punya pengetahuan seperti ini siapa saja, yang sikap kerjanya mendukung siapa saja. Ya, jadi mudah untuk mengidentifikasi kinerja setiap karyawan, apalagi kalau diperlukan untuk mengisi posisi tertentu. Berikutnya adalah pentingnya manajemen kompetensi untuk memberi citra positif terhadap klien. Penggunaan sistem manajemen kompetensi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam upaya melakukan kinerja terbaiknya di hadapan klien. Tentu, katakanlah Anda sebagai klien, Anda sebagai pelanggan atau konsumen, lalu datang ke sebuah klinik, dan klinik itu sudah menerapkan sistem manajemen kompetensi, di mana setiap posisi sudah melalui sebuah pertimbangan bahwa posisi itu keterampilannya seperti ini, pengetahuannya seperti ini, sikap kerjanya seperti ini. Maka tentu di depan para klien, di depan para pelanggan, citranya akan sangat positif. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah pentingnya manajemen kompetensi karena berbuah kepada keunggulan kompetitif. Penerapan sistem manajemen kompetensi menunjukkan respon yang lebih baik terhadap permintaan pelanggan, sehingga standar daya tawar perusahaan juga akan semakin tinggi. Anda bisa bayangkan kalau dalam sebuah rumah sakit, setiap lini yang ada di rumah sakit itu sudah dipastikan orang-orang, petugas-petugas dengan kompetensi yang sudah terstandarisasi, ya. Mulai dari antrian, mulai dari pendaftaran, sampai dengan pelayanan, sampai dengan farmasinya, sampai dengan pulangnya pasien itu misalkan. Jika semua petugas itu telah sesuai standar kompetensi yang distandarisasi oleh perusahaan itu atau rumah sakit itu, maka tentu para karyawan tersebut akan memberikan respon yang lebih baik terhadap permintaan pelanggannya. Anda bayangkan kalau di dalam mata rantai pelayanan itu ada bagian-bagian yang kompetensinya di bawahnya.
Akibatnya apa? Akibatnya respon terhadap pelanggan akan lama. Nah, kalau udah seperti itu, maka daya tawar perusahaan itu akan turun. Ya. Jadi, kalau manajemen kompetensinya bagus, sehingga setiap karyawan itu di standar yang diminta, maka respon terhadap pelanggan lebih bagus, sehingga daya tawar perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Kinerja individual dan organisasi yang lebih baik. Tentu, kalau penggunaan sistem manajemen kompetensi ini dikelola dengan baik, maka evaluasi kinerja yang dilakukan juga akan baik. Dan pada akhirnya manajemen kompetensi yang baik akan menimbulkan budaya kerja yang unggul, efektif, dan efisien. Berikutnya adalah kenapa penting manajemen kompetensi itu. Untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Karena apa? Karena manajemen perusahaan tahu pasti dari seluruh karyawannya itu siapa yang kinerjanya baik, siapa yang keterampilannya baik, siapa yang pengetahuannya baik, siapa yang sikap kerjanya baik. Dengan manajemen kompetensi yang dikelola dengan baik, maka akhirnya perusahaan akan memberikan katakanlah reward kepada orang-orang terbaiknya. Nah, kalau reward itu diberikan kepada orang-orang terbaiknya, maka secara otomatis orang-orang yang berkinerja baik juga akan tetap bertahan di perusahaan itu. Ya, coba bayangkan kalau manajemen kompetensi tidak dikelola dengan baik. Orang yang berkinerja baik dengan orang yang berkinerja rata-rata diberikan penghargaan yang sama. Akibatnya apa? Orang-orang yang berkinerja baik akan merasa, buat apa saya berkinerja baik, toh imbalannya sama. Kalau gitu mendingan saya keluar saja, saya pindah ke tempat yang lain. Ya, itu maksudnya keterkaitan mengenai manajemen kompetensi dengan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi. Berikutnya adalah dukungan perkembangan karir karyawan. Adanya pendataan yang spesifik di tiap karyawan, maka sistem manajemen kompetensi ini akan membuat karyawan memiliki area yang lebih jelas pengembangan kinerjanya dan berdampak bagi perkembangan karirnya. Ini berkaitan dengan hal sebelumnya. Jadi, karena kompetensi setiap karyawan itu terdata dengan baik, terkelola dengan baik, sehingga juga kaitannya apa? Kaitannya karirnya juga lebih jelas. Orang-orang yang berkinerja baik, maka akan diberikan tantangan-tantangan promosi, akan diberikan tantangan karier, kira-kira gitu ya. Jadi kalau manajemen kompetensi dengan itu dikelola dengan baik, maka mestinya perkembangan karir karyawan juga lebih baik. Terakhir adalah pentingnya manajemen kompetensi untuk meminimalisasi kesalahan rekrutmen. Penerimaan karyawan akan lebih akurat karena berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa mendatang, sehingga perusahaan bisa melakukan proses rekrutmen dengan lebih baik. Kembali kepada manajemen kompetensi, di mana manajemen kompetensi itu mengelola, mencatat, mendata karyawan si A, pengetahuannya seperti apa, keterampilannya seperti apa, sikap kerjanya seperti apa. Nah, ternyata dari pendataan itu terbaca bahwa di beberapa bagian pekerjaan, misalkan di divisi A, dirasakan bahwa kompetensi karyawannya masih kurang misalkan. Nah, misalkan solusinya adalah, oh kalau gitu terpaksa kita harus melakukan rekrutmen, mencari orang dari luar. Nah, kalau manajemen kompetensinya berjalan dengan baik, maka pada saat merekrut karyawan yang berikutnya, pilihannya akan bisa tepat karena kita tahu pasti kelemahan di organisasi kita apa, kelemahan di perusahaan ini apa. Oh, kelemahannya adalah kita belum punya karyawan yang punya keterampilan ABC, sehingga kita merekrutnya adalah orang baru dengan keterampilan ABC. Jadi kira-kira seperti itu, ya.
Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dalam 3 level. Satu adalah eksekutif. Di level eksekutif ini diperlukan kompetensi strategic thinking. Jadi kemampuan eksekutif memahami kecenderungan perubahan lingkungan, melihat peluang pasar, mendeteksi ancaman, dan mengetahui kekuatan serta kelemahan organisasi. Jadi kalau kompetensi orang-orang di level puncak, di level eksekutif, kompetensi pertamanya adalah harus punya strategic thinking. Apa itu strategic thinking? Bagaimana si posisi puncak itu mampu memahami perubahan lingkungan. Oh, ternyata sekarang zaman sudah digital, sehingga kita harus merubah strategi bisnis kita dengan digital, misalkan. Itu jadi bagaimana pimpinan di level puncak itu mampu memahami perubahan lingkungan. Lalu juga melihat peluang pasar. Oh, sekarang di masa pandemi ini ternyata pasar lebih senang dengan alat-alat olahraga yang di rumah, misalkan. Sehingga strategi perusahaan berubah dengan menjual produk-produk untuk olahraga di rumah, misalkan. Itu namanya peluang pasar yang baru. Nah, kompetensi level eksekutif berikutnya adalah change leadership, di mana kompetensi untuk mengkomunikasikan visi dan strategi perusahaan dapat ditransformasikan kepada pegawai. Jadi seorang posisi eksekutif maka dia harus mampu mengkomunikasikan visi perusahaan kepada para pegawai, sehingga para pegawai bisa mengikuti ke arah mana perusahaan ini akan berjalan. Lalu kompetensi eksekutif berikutnya adalah relationship management. Apa itu? Kemampuan untuk meningkatkan hubungan dan jaringan dengan stakeholder, pihak-pihak yang terkait lainnya, di dalam maupun di luar organisasi. Jadi kalau udah posisi puncak itu harus punya kemampuan untuk meningkatkan jaringan, ya, di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Itu kompetensi untuk level eksekutif. Berikutnya adalah kompetensi untuk level manajerial. Yang pertama adalah fleksibilitas. Kemampuan untuk mengubah struktur dan proses manajerial apabila diperlukan untuk menjalankan strategi perubahan organisasi. Change implementation. Jadi kalau ada perubahan proses kerja, maka seorang manajer itu atau orang-orang di level manajer itu harus mampu mengkomunikasikan kepada bawahannya atas perubahan-perubahan proses kerja itu. Entrepreneurial innovation. Jadi bagaimana bisa memotivasi dan mempelopori munculnya produk-produk baru. Interpersonal understanding, mampu memahami masukan orang lain. Empowering, pemberdayaan. Team facilitation, kemampuan menyatukan orang untuk bekerja sama. Itu adalah kompetensi untuk level manajerial. Berikutnya adalah kompetensi untuk di level karyawan. Pertama adalah information seeking, motivation, and ability to learn. Jadi kemampuan untuk memotivasi dan mencari informasi serta kemampuan belajar. Berikutnya adalah achievement motivation, collaborativeness, serta customer service orientation, orientasi pada pelayanan pelanggan. Demikian materi manajemen kompetensi. Dengan demikian seluruh materi untuk semester ini untuk mata kuliah manajemen SDM sudah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan sangat terbuka bagi teman-teman untuk bertanya atau mungkin memberikan masukan melalui komen di video ini ataupun melalui grup WA yang ada, ya, ataupun japri ke saya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memahami untuk diaplikasikan di tempat kerja Anda jika Anda bertugas di Departemen SDM, ataupun jika Anda sebagai seorang pekerja
paling tidak Anda mengetahui bahwa kompetensi Anda itu dituntut terus oleh perusahaan Anda. Ya. Semoga 12 sesi yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan buat Anda, tidak hanya sebagai sebuah menyelesaikan kuliah saja, tapi juga memberikan nilai tambah buat Anda. Sekali lagi terbuka untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurang mampuan saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.